Demokrasi ya, saya kira bagus dengan sebanyak mungkin nama-nama yang muncul, kita juga akan dengar, kita akan cari. Yang penting, percayalah bahwa apapun nanti saya bersama kawan-kawan, bersama Pak Jokowi, kita akan mencari yang terbaik untuk bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Itu yang bisa saya jawab. Gus Dur juga pernah berucap bahwa Prabowo akan menjadi presiden di usia tua. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim, salah satu cucu dari pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang juga keluarga besar Ponpes Tebu Ireng. Beberapa ucapan almarhum Gus Dur sudah banyak yang jadi kenyataan. Semoga aja. Dalam 3 tahun ini terlihat sekali ketulusan Prabowo dalam membantu Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Mungkin Jokowi juga sudah melihat semua itu. Ya, politikus Partai Nasdem yang namanya Zulfan Lindan itu menyebutkan bahwa ketua umum partainya yaitu Surya Paloh meminta ketua umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh yang berusia lebih muda di pemilihan presiden atau pilpres. Hal tersebut menjadi pesan Paloh kepada Prabowo saat bertemu di Nasdem Tower, Jakarta Pusat minggu lalu ya. Jokowi minta maaf kepada Prabowo seraya senyum dan bilang bahwa kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Maksudnya adalah presiden selanjutnya. Dan sontak saja seluruh hadirin bertepuk tangan riuh. Prabowo juga tampak langsung berdiri dengan posisi tegap dan memberi hormat kepada Jokowi. Puluhan relawan bersatu siap menangkan Prabowo di Pilpres 2024. Puluhan relawan Prabowo Subianto menggelar rapat akbar Badan Relawan Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, para relawan sepakat untuk memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ketua Badan Relawan Prabowo, Eko Jalmo Asmadi, mengatakan bergabungnya 47 relawan Prabowo dalam satu wadah diilhami keinginan kuat untuk memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Menurutnya, sinkronisasi dan harmonisasi akan semakin kuat dengan bersatu. Selain pemenangan, tugasnya BPR lebih difokuskan melakukan kegiatan sosial dan turun langsung di masyarakat. Bahkan kedepannya akan bekerja sama dengan kementerian maupun lembaga lain untuk melakukan aksi sosial. Saat ini ada 47 organ relawan yang bergabung dalam BPR. Jumlah ini akan bertambah seiring dengan langkah pemenangan relawan. Terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengungkapkan Pilpres 2024 berpotensi dimenangkan Prabowo Subianto saat sambutan di HUT Partai Persatuan Indonesia Senin 7 November 2022. Ketua Umum PIPR Musa Bangun menegaskan pernyataan Presiden Jokowi tersebut sebagai sinyal positif bagi Prabowo dan akan menjadi penyemangat para relawan. Senada Waketum BRP Bayu Putra menilai ucapan Presiden Jokowi itu merupakan tanda dirinya tidak akan lupa dengan sejarah. Ada menantu Rizik Syihab di masa reuni aksi 411 tuntut Jokowi mundur. Gabungan Ormas Islam mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat menggelar reuni aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat. Mereka melakukan long march dari arah samping Monas menuju kawasan Patung Kuda dengan membawa beberapa spanduk yang bertuliskan Jokowi mundur. Menurut pantauan Tempo, masa aksi memulai aksinya pada pukul 14.04 WIB dan tiba di Patung Kuda pada pukul 14.17 WIB. Masa aksi datang bersama dengan menggunakan berbagai kendaraan. Terlihat ada yang menggunakan motor dan mobil sambil membawa spanduk. Para demonstran yang hadir menggunakan pakaian berwarna putih. Terdapat 2 mobil komando yang datang bersama masa aksi. Di atas mobil komando juga berdiri menantu Rizik Syihab, yaitu Hanif Alatas. Salah seorang orator memimpin teriakan, ulama bersatu, emak-emak bersatu, mahasiswa bersatu, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Sesampainya di kawasan Patung Kuda, para demonstrasi berzikir bersama dengan dipimpin salah satu orator yang berada di atas mobil komando. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyampaikan, ribuan personil kepolisian disiagakan untuk pengamanan demo tersebut. Polisi kerahkan ribuan personil. Massa berbagai elemen akan menggelar demo hari ini di Patung Kuda, Jakarta,
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyampaikan ribuan personil kepolisian disiagakan untuk pengamanan demo tersebut. Zulpan mengatakan estimasi peserta demonstrasi yang akan hadir sebanyak 750 orang. Masa demo yang akan bergabung untuk menyampaikan tuntutannya dipatung kuda diantaranya Gerakan Nasional Pembela Rakyat 2 PA212, Front Persaudaraan Islam, IKBUI 411, Juklak, VMS, GBN, KPIB, ARM. Menurut pantauan Tempo pada pukul 11.31, pagar kawat dan sudah dipasangkan di sekitar patung kuda arah Istana Jalan Merdeka dan Merdeka Barat, kemudian jalanan sudah mulai ditutup. Bukan bandar, John Sitorus salahkan Anies Baswedan bikin SBY dan Demokrat ogah deklarasi koalisi. Bakal Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan sedianya melakukan deklarasi pada Kamis 10 November 2022. Koalisi ini seharusnya beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun deklarasi tersebut gagal dilakukan hingga menimbulkan banyak spekulasi, tidak terkecuali dari pegiat media sosial John Sitorus yang dikenal sebagai pihak yang kontra pencapresan Anies. Pemilik akun Twitter @miduk17 itu rupanya menyoroti pernyataan Anies yang dianggap sebagai pemicu Partai Demokrat belum menurunkan restunya mendeklarasikan sang ex-gubernur DKI Jakarta. Dilihat suara.com di akun Twitternya, John menanggapi pernyataan Anies soal satu harga di Papua dan Jakarta. John menilai pernyataan Anies inilah yang menyinggung SBY sebab menurutnya Presiden ke-6 itu gagal menyamaratakan harga di seluruh Indonesia. Anies Baswedan yakinkan koalisi perubahan tidak retak. Di hadapan para kader Partai Nasdem, Anies memastikan koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat ini tidak karam sebelum berlayar. Anies menyebut koalisi perubahan bersatu bukan sekedar untuk melampaui presidensial threshold, tetapi karena mengemban beberapa misi. Namun tujuan utama mereka adalah penyelesaian ketimpangan yang ada di Indonesia. Fahri Hamzah singgung deklarasi gagal gara-gara bandar. Perihal gagalnya deklarasi Koalisi Perubahan pada 10 November 2022 memunculkan beragam spekulasi mengenai penyebabnya. Meski pihak Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS sangat berhati-hati memberikan pernyataan, banyak sekali pendapat berbeda yang beredar dari pihak eksternal. Salah satunya dari Fahri Hamzah yang notabene pernah menjadi pengurus PKS. Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut menduga deklarasi Koalisi Perubahan mundur akibat belum ada kesepakatan bandar. Fahri menyebutkan untuk memenuhi presidensial threshold 20%, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi, namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar. Menurut Fahri, PDI Perjuangan adalah partai yang cukup terbebas dari PT 20% di pemilihan umum karena sudah melampaui ambang batas tersebut. Anies Baswedan disindir Ahok, Mami Online turun tangan, pedas bapak belum move on. Artis Isa Zega menyayangkan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang mengatakan pemimpin yang menjabat di DKI Jakarta selama 5 tahun hanya pintar ngomong. Kendati sindiran tersebut tidak diucapkan secara gamblang dengan menyebutkan nama, namun diduga ungkapannya disampaikan dalam acara reuni relawan di Cilandak Town Square ditujukan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Melalui video itu, mantan manajer Lucinta Luna ini mengatakan sosok mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bukan hanya pintar ngomong, tapi juga pintar bekerja karena menurut Isa, kemampuan bicara yang baik memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sekelas Gubernur DKI Jakarta. Isa Zega menyayangkan pernyataan itu harus dilontarkan Ahok apalagi diketahui Anies Baswedan tidak pernah menyinggung atau menyindir pemerintah sebelumnya selama dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies justru malah mengapresiasi kinerja gubernur pada periode sebelumnya. Pernyataan Ahok itu, kata Isa, memang tidak menyebutkan nama, akan tetap dipastikan memang tertuju untuk sosok Anies Baswedan.